Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya pedun kaula merjaki kapi tretan kerabat yang ada hubungan pertalian persaudaraan dan semua keturunan Kiai Muhammad Rawi hafidhakumullah wa rahimakumullah. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, terutamanya Pamanda Kiai Sa'duddin dan semua para kiai dan para panitia, khususnya ketua panitia Bapak Rois, Bapak Camat. Kaula sebetulnya ingin berbicara bahasa Madura, tapi kemudian saya ingat tormatora umina kaula ya dena kiai cek Madura takut cangkolang. Soalnya saya lahirnya di Malang, besarnya di Bangil, Maduranya agak kasar. Jadi mungkin saya berbicara bahasa Indonesia. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita semuanya melaksanakan suatu amalan yang menjadi sebab banyak kebaikan akan kita dapatkan insyaallah. Sebetulnya saya datang dari Cilegon, itu semalam jam 8 pesawatnya di delay. Sampai di Dalwa ternyata ada acara Ar-Ridwan dari Suriah bersama anak-anak putri sampai jam 12:30. Jam 3 malam saya sudah berangkat kemari, dan nanti jam 3 sore ada acara lagi. Oleh karenanya mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menunggu sampai selesai dan mohon dimaafkan. Tapi alhamdulillah, walaupun tidur kurang, walaupun badan capek, tapi begitu tadi saya berziarah kepada datuk saya Kiai Muhammad Rawi di Asta Kiai Muhammad Rawi, dan alhamdulillah bertemu dengan semua kerabat yang di sini. Alhamdulillah bahagianya luar biasa. Hilang rasa penat, hilang rasa capek, hilang rasa semuanya, dan yang ada itu bahagia. Demi Allah saya merasakan bahagia, karena alhamdulillah kami selama ini tidak cuma-cuma kaula nika benih maruk ka gelar enten, tapi kula sengaja beda kiai haji habib doktor semakin etam babi kira es nika beda erah beda radenna kula jangan. Alhamdulillah benih napa-napa pernah kaula bangga bahagia pernah atau pernah tersambung dengan Kiai Gulu-Gulu, Kiai Asam Bagus, Kiai Al-Amin, itu bangganya luar biasa kami. Alhamdulillah. Nah, itulah karenanya kami tulis Kiai Haji itu bukan karena maruk gelar, tidak, tapi karena kami bangga merasa bahagia dengan persaudaraan dengan antum semuanya. Semoga dengan kita melaksanakan acara ini, dan semoga insyaallah selama saya masih hidup tidak ada uzur, saya akan hadir setiap tahun insyaallah. Dan kalau seumpama pandemi di depan, tahun depan tidak ada pandemi, saya mengusulkan dan meminta kepada panitia untuk dijadwalkan dilaksanakan di Dalwa insyaallah yang akan datang insyaallah. Alhamdulillah, begini-begini saya ini keturunan daripada Kiai Muhammad Rawi, karena saya bersambung kepada Kiai Muhammad Rawi dari dua jalur sekaligus. Kalau seumpama antum semuanya teretan kaula sadeja pas tak hafal ka petong turunan neka luar biasa ke orang ajar ke orang tua neka. Mohon kaula neka alhamdulillah hafal sampai petok ka Rawi. Alhamdulillah kaula hafal sampai Pak Polotung ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kaula putra daripada Syarifah Khadijah binti Muhammad Hinduan bintu Nyai Asma. Nyai Asma nikah putra putri daripada Kiai Sakhuddin
putra daripada Nyi Jalillah putra daripada Kiai Baihaqi putra daripada Kiai Muhammad Rawi. Dan alhamdulillah dari jalur kedua kami adalah putra daripada Syarifah Khadijah putra daripada Nyi Asma putra daripada Nyi Hafsah putri daripada Nyi Ma'iyah putri daripada Nyi Sanuri, dan Nyi Sanuri putri daripada Kiai Zulkiyah, dan Kiai Zulkiyah putra daripada Kiai Muhammad Rawi. Alhamdulillah. Dan saya sendiri Segaf bin Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir bin Hasan bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Harun bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakar bin Ali bin Harun bin Ali bin Hasan bin Muhammad Jamulil bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sabil Marabat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zain Abidin ibn Husain ibn Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kami menghafalnya karena disebutkan oleh para ulama saya hafal sampai petong turunan, lalu kemudian dia membacakan Fatihah kepada mereka, maka akan mudah, dunianya akan mudah, akhiratnya akan mudah. Alhamdulillah, makanya karena sering saya baca Fatihah, mobil mobil Alphard, alhamdulillah. Saya tak hafal, tak kira Alphard insyaallah. Oleh karena itu alhamdulillah saya merasa bangga, merasa bahagia. Dan ada yang perlu kita pelajari daripada perayaan ini selain kita bersilaturahmi. Dan sekali lagi demi Allah saya bersumpah, saya merasa bangga dan merasa bahagia dengan pertemuan ini karena saya dipertemukan dalam satu waktu, satu tempat tanpa kita pergi ke rumah masing-masing. Tapi sudah kita bisa melaksanakan silaturahmi. Semoga apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, dan itu pasti tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, karena Nabi SAW huwas shadiqul masduq la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di mana Nabi SAW bersabda, man arada an yatula fi umrihi yuwassa'a fi rizqihi wa yunsa'a fi umurihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin panjang umurnya, diberkati urusannya dan diluaskan rezekinya, maka hendaknya bersilaturahmi. Alhamdulillah dengan kita datang seperti ini, maka kita sudah bersilaturahmi semuanya. Oleh karena itu maka penting kiranya acara-acara seperti ini terus kita kembangkan, dan semoga acara seperti ini menjadi sebuah inspirasi bagi seluruh kaum muslimin di Indonesia untuk menggalang dan untuk mencanangkan serta membudayakan yang namanya silaturahmi, sehingga kita tahu masing-masing dengan kerabat-kerabat kita yang semuanya akan menjadi tuntutan daripada mereka kerabat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, salasun muta'alliqatin bi arsy rahman. Ada 3 hal yang bergelantungan dengan arsy Allah. Bergelantungan ini bukan bergelantungan dengan tanpa beban. Bergelantungan di sini itu adalah bergelantungan dengan beban. Artinya kalau seumpama salah satu daripada 3 golongan ini atau 3 hal ini kemudian dicederai, dikhianati, maka niscaya arsy Allah akan digoncangnya, dan tidak akan diam arsy Allah kecuali sampai Allah murka dan memberikan azab kepada yang melakukannya. Apa itu 3? Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah nikmat. Nikmat berlindung pada Allah. Bukan cuma berlindung, tapi dia bergantungan dengan arsy Allah untuk supaya kita mensyukurinya. Kalau seumpama suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita tidak mensyukurinya, maka niscaya arsy Allah akan digoncangnya dan tidak akan diam kecuali setelah Allah memberikan azab kepada pelakunya. Yang kedua adalah amanat. Amanat juga bergelantungan pada Allah dan berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah supaya jangan dikhianati. Kalau ada yang mengkhianati suatu amanat, maka niscaya arsy Allah akan digoncangnya dan tidak akan diam arsy tersebut kecuali sampai Allah marah dan Allah memberikan azab kepadanya. Yang ketiga adalah kerabat kita. Siapa kita semuanya nih? Kita masih satu. Kita bukan ada kaula sadaya nikah saya petong popon, tapi 6 popon, 5 popon atau 4 popon. Saya petong popon ini kan jarang. Kita sampai petong popon. Paling banyak dekat 6 popon. Tapi kalau sudah di antara kita kemudian tidak saling mengerti, tidak saling membaur, tidak saling menganggap, maka yang semacam ini ya akan menyebabkan kita akhirnya nanti dituntut. Kenapa? Ketika Nabi SAW melaksanakan Isra Mi'raj, maka Nabi SAW melihat ada arsy Allah yang digoncang oleh salah satu kerabat, didekati oleh Nabi Muhammad SAW.
Dan ditanya oleh Nabi, wahai kerabat, kerabat yang sedang kamu adukan sekarang kepada Allah karena dia memutuskan kekerabatan kamu, itu kerabat kamu yang mana? Paman, misanan, ponakan, dua misan, atau gimana? Apa katanya kerabat tersebut? Ya Rasulullah, kerabat yang sekarang saya adukan ini adalah kerabat yang saya bertemu dengannya di kakek yang ke-7. Petong popon ini wajib sampung. Napa pale perak du popon, telo popon, 4 popon, 5 popon sampai 6 popon. Jadi kalau saya jadi kekapi kerabat. Oleh karena itu maka ini harus dibudayakan, harus dibesarkan, harus dimarahkan. Saya cuma mengatakan begini, saya rasa endak lancung umrah, murah rezekinya, gempang kapi urusanna, tore setiap tahun hadir ndak nikah. Insyaallah mulai dari kanjeng nikah kapi oleh kenjaran saya banyak, oleh anugerah saya banyak, sogi lancung umur kapi urusanna gempang bi Allah taala. Nikah pasti. Kenapa? Tidak mungkin luput apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi lebih daripada itu, ada satu hal mungkin yang perlu kita perbincangkan di sini. Kenapa kita merasa bangga untuk menjadi salah satu daripada keluarga Kiai Muhammad Rawi? Kenapa kemudian sampai ada sebuah ikatan yang mengikat di antara kita? Ya mohon maaf, kalau seumpama Kiai Muhammad Rawi itu bukan orang besar, tidak mungkin kita akan berkumpul di sini. Mungkin kita tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi kita sampai keturunan yang ke-7 pun masih dijaga oleh Allah Ta'ala dengan dimudahkan melakukan suatu sebab-sebab di mana Allah akan merahmati kita semuanya, akan memberikan inayah kepada kita semuanya, akan merahmati kita semuanya, akan memberikan anugerah kepada kita semuanya, berkat kita itu bersilaturahmi. Itu karena Kiai Muhammad Rawi. Oleh karena itu maka kita harus belajar. Untuk apa? Untuk jangan sampai kita saja yang mendapatkan barokahnya Kiai Muhammad Rawi, tapi anak keturunan kita juga dapat barokahnya kita. Itu yang harus kita terapkan. Nah, kita lihat Kiai Muhammad Rawi. Kiai Muhammad Rawi atau yang terkenal dengan Ju Asam itu beliau itu siapa? Mohon maaf, Pak Rois, Ju Asam mereka benih Pak Camat benih. Walaupun Kiai Rois itu Pak Camat. Ju Asam bukan seorang presiden. Kiai Muhammad Rawi bukan seorang pengusaha kaya raya, tidak. Tapi Kiai Muhammad Rawi adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan kepastian yang beliau ukur dengan keilmuan yang beliau dapatkan, maka beliau titi dan jalani jalan kemuliaan tersebut. Sehingga sekarang ini kita lihat bagaimana cucunya Kiai Rawi. Bisa jadi Kiai Rawi ini termasuk seorang yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan, dari Kiai Rawi, kalau nggak ada Kiai Rawi nggak ada dalwa. Kalau nggak ada Kiai Rawi nggak ada dalwa. Kaulah nikah pernah beda salah satu keluarga saya mimpi Hayu Bakar Adeni. Hayu Bakar Adeni nikah sedena 1050 tahun yang lalu meninggalnya. Subhanallah, dia datang kepada kami dan dia berkata begini, dalwa rahasianya terletak di Syarifah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan. Sampaikan salam kepadanya. Kalau dia perlu apa-apa, ada hajat kepada Allah, suruh baca Fatihah kepada saya, insya Allah akan terkabulkan hajatnya. Saya nikah Syarifah Khadijah, kompo ya Kiai Muhammad Rawi. Saya nikah Syarifah Khadijah, alhamdulillah kaulah nikah merasa moljeh luar biasa jadi anakna Syarifah Khadijah. Anak papolana kaulah asompah kanjen nikah. Wallahil azim. Ummina kaulah nikah asarangi mengiringi atau menemani abah saya selama 27 tahun. Dari semenjak kecil saya bersumpah sampai saya punya abah meninggal 99, enggak pernah sekalipun saya punya ibu bertengkar dengan saya punya abah, enggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya enggak pernah marah sekalipun pada suaminya. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya dari semenjak kecil sampai saya tahu, sampai saya besar, sampai saya punya abah meninggal, enggak pernah membantah sekalipun, tidak pernah benar. Sehingga jadilah dalwa, jadilah anak-anaknya soleh-soleh semuanya, kecuali saya enggak soleh gitu. Tapi yang lainnya Masya Allah, berkatnya siapa? Syarifah Khadijah. Ini adalah meniti suatu karir yang dilaksanakan, dijalani oleh siapa? Datuk kita semuanya, Kiai Rawi. Sampai Kiai Rawi itu kemudian jadi besannya Nabi Muhammad SAW. Enggak mudah mau besan sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat. Kita sebagai misan-misan daripada syaraif, daripada sadah, kemudian kita itu tidak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad, hasya wa kalla. Insyaallah kita akan semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW.
karena kita sekeluarga dengan anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuatu yang harus kita cari dan harus kita titi. Bukan kita itu manut, bukan kita ikut, tapi kita harus membuat sendiri suatu kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain kecuali caranya itu adalah kita kembali kepada sebab dan jalan yang dijalani oleh Sayyidina Al-Imam Kiai Muhammad Rawi adalah beliau menjadi mulia dan kita menjadi mulia karenanya, karena beliau ini adalah seseorang yang melaksanakan perintah Nabi SAW dan hadis Nabi SAW yang berbunyi man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang dikehendaki Allah Ta'ala dan kebahagiaan, maka dia akan dilintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, mungkin Kiai Rawi ini bisa kita banggakan di Indonesia. Kenapa? Insya Allah se-Indonesia sulit untuk kita cari seperti Kiai Rawi. Bagaimana tidak ada satu Kiai Rawi ada pondok Asam Bagus. Dari seorang Kiai Rawi ada pondok Lukulu. Dari seorang Kiai Rawi ada pondok Al-Amin. Dari seorang Kiai Rawi ada pondok Dalwah. Dari seorang Kiai Rawi ada pondok Nurjadid. Dari seorang Kiai Rawi ada pondok Kiai Badri, Keraksan. Ini luar biasa nih. Luar biasa, harus patut kita bangga, luar biasa. Dan alhamdulillah sebagaimana saya berbangga, demi Allah saya berbangga karena sudah ada kaitan, ada pertalian darah, dan alhamdulillah dari mulai pertama kali ketemu sama Kiai Sauddin sampai sekarang saya cium tangannya karena memang pangkatnya pangkat kakek saya. Ibu saya menghormati beliau. Saya bangga. Semoga antum juga bangga bertalian hubungan dengan saya ini. Dan semoga kita semuanya pertalian hubungan ini terus akan terjaga sampai akhir hayat nanti, dan sampai hari kiamat nanti anak keturunan kita akan dijaga. Oleh karenanya kaula minta maaf serajah saya banyak mohon beri neka bektona beda acara compok perkawinan putra saya yang kedua, yang alhamdulillah saya punya ibu selalu ingat kepada kerabat-kerabatnya dikirim. Walaupun itu masih terbatas, kartu undangannya itu terbatas dikirimnya. Dan saya minta maaf kalau seumpama kemarin itu saya tidak bisa mengopenin, tidak bisa menyambut, tidak bisa menghormat dengan leluasa, dengan lebih, karena memang kami sangat sibuk pada saat itu, dan kami tidak, saking banyaknya orang yang datang sampai tidak kenali satu-satunya itu. Jadi mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih banyak atas kelaksananya acara ini. Dan saya mohon maaf karena saya tidak bisa sampai akhir. Dan akhirnya saya ingin memberikan suatu ijazah nikah salawat Nabi SAW yang didapatkan dari dalam mimpi. Yang bermimpi salah satu putra daripada Kiai Muhammad Rawi, alhamdulillah. Salah satu putra daripada Syarifah Khadijah binti Al-Habib Muhammad Hinduan. Tepatnya mimpinya itu tahun 2016. Lebih tepat lagi pada malam 10 Muharram. Subhanallah, begitu yang bermimpi itu diajarkan oleh Nabi SAW salawat, begitu bangun tepat jam 2 malam, dan subhanallah itu semerbak bau gahru, dan gahru itu tidak hilang dari kamarnya sampai 3 hari 3 malam. Rasulullah berkata kepada yang bermimpi ini, yang tidak lain cucu daripada Kiai Rawi, kaula nikah sengaja beri ijazah nikah karena ajaib salawat nikah, ajaib engkau. Ini luar biasa, mujarrab nikah luar biasa. Nikah saya paling akhir saya kaula ketahui daripada keajaiban salat busra ini, ada seorang gadis umur 22 tahun, sekitar 1,5 bulan yang lalu, datang ke rumah kami. Beliau ini sudah mengidap atau mengalami penyakit lumpuh itu selama 11 tahun. Subhanallah, akhirnya dia dapat salawat busra ini dari YouTube, kemudian dia mengamalkan, setiap hari dia mengamalkan. 3 bulan kemudian, suatu waktu ketika dia bangun dari tidurnya, dia jalan begitu saja. Sehingga kemudian setelah dia jalan, dia ingat, loh saya kan gak bisa jalan, kok bisa jalan? Teriak dia histeris, bahagia. Kemudian datang ke rumah dan menyampaikan kepada saya serta berterima kasih. Nah, ini mujarab, sangat mujarab. Bahkan kalau kita bersih hatinya, kalau kita baca niat untuk bermimpi Nabi SAW, kita akan cepat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Untuk dapat keturunan, untuk melunasi hutang, untuk mengabulkan hajat. Nah, oleh karenanya, empian taritan kaula sayyidijah, toreh kaula akan talqin ke antum semuanya, nanti saya akan ijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana
wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sebelum saya ijazahkan, saya akan terjemahkan. Ya Allah, haturkanlah salawat serta salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Salawat yang saya baca harapannya, tubasyiru nabiha, engkau berikan kabar gembira kami, engkau bahagiakan kami, wa ahlana dan keluarga kami, wa jami'a masyaikhina wa muallimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua santri-santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami, engkau berikan kabar gembira kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat. Nah, jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, kalau sudah hafal cuma 7 menit saja, maka khasiatnya sama seperti khasiat baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapai harapan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali. Nah, oleh karena itu saya akan ijazahkan antum semua yang hadir, dan saya ijazahkan antum semua untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dikomersilkan karena takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan demi Allah saya bersumpah bahwasanya saya gembira, saya bahagia ketemu sama antum-antum semuanya, dan semoga saya selama masih hidup insya Allah setiap tahun saya akan hadir. Dan saya minta lagi kepada ketua panitia, kalau seumpama direstui dan disetujui, disepakati oleh seluruh pengurus, kalau pandemi sudah tidak ada lagi tahun depan, karena terkait dengan anak santri, mohon maaf, kalau tidak ada lagi pandemi tahun depan, maka kami mengusulkan untuk supaya dilaksanakan pertemuan ini tahun depan insyaallah di Dalwa insyaallah. Semoga panjang umur semuanya, sehat badannya semuanya, dan semoga kita mendapatkan rahmat semuanya, mendapatkan inayah dan hidayah semuanya, dan semoga orang tua kita masih diberikan panjang umur, kita diberikan iman dan takwa, dan kita diberikan apa yang diberikan kepada kakek kita Kiai Muhammad Rawi, yaitu ilmu yang bermanfaat, sehingga dengannya kita mulia. Sebagaimana dikatakan Nabi SAW, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warrathul ilma faman akhazahu faqad akhaza bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak meninggalkan harta waris, tapi yang diwariskan itu adalah ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka berarti dia itu telah mendapatkan anugerah terbesar. Ya Allah, berikan anugerah itu kepada anak keturunan Kiai Muhammad Rawi semuanya ya Allah. Jadikanlah ilmu tersebut ada dan bersemayam dalam hati kami semuanya ya Allah, dan keturunan kami sampai hari kiamat nanti ya Allah. Jagalah daripada keretakan, jagalah daripada perselisihan, jagalah ya Allah daripada perebutan yang sesuatu yang tidak ada artinya ya Allah di matamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya termasuk hambamu yang paling istimewa, yang kau berikan anugerah yang paling banyak, yaitu seorang hamba yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah rezekinya, melimpah banyak hartanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu kemudian meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di antara kita ya Allah sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh berikan ya Allah. Di antara kita yang belum dapat keturunan, semoga Allah tentukan ya Allah. Di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, dan semoga cinta pada dunia ada di dalam diri kita Allah lenyapkan, dijadikan dan digantikan dunia yang cinta pada kita, tapi kita tidak cinta pada dunia. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya adalah termasuk yang berada dalam hati Nabi Muhammad, diperhatikan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai akhir karena jam 3 sudah ada janji di Bangil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك كونوبتي هاجك بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تفرد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفذ حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد ارحمنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك حبيبي يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلك بك إن بك نسعد وبجاهك يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ودينا نهجى السبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه بجواره خير ما قعد
الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا غير داعي مرحبا يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله كفر عني الذنوب يا الله واغفر عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر لهين يتجدد طلع البدر علينا من سنيات الشكر علينا مدعا لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه